Halo, selamat datang di Neo Insight, semoga kamu sehat selalu. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah, tapi ternyata ini makin dekat jadi kenyataan. Kita mau bahas soal membangun rumah permanen buat manusia. Lokasinya bukan di bumi, tapi di bulan. Coba deh, bayangin bentar. Selama ini kan kalau kita dengar misi ke bulan, ya gitu-gitu aja. Datang, pasang bendera, ambil sampel batu dikit, terus pulang. Kayak studi tur singkat lah. Tapi, gimana kalau aku bilang, era studi tur itu sebentar lagi selesai? Kita ini ngomongin perubahan yang gede banget loh. Dari yang tadinya cuman tamu, jadi penghuni tetap. Yap, ini rencana besarnya NASA. Mereka udah nggak lagi mikirin misi jangka pendek aja. Fokusnya sekarang itu pindah, yaitu gimana caranya membangun kehadiran manusia untuk jangka waktu yang super panjang di luar planet kita. Ini bukan lagi sekedar mimpi, tapi sebuah proyek serius yang lagi mereka garap pakai teknologi-teknologi paling mutakhir. Tentu aja ya, kalau mau bangun rumah, nomor satu itu kan lokasi, bener nggak? Sama persis kayak di bulan. Para ilmuwan tuh nggak asal tunjuk tempat, mereka udah riset dan nemuin lokasi paling strategis, yaitu di kutub selatan bulan. Ini ibaratnya kayak milih kafling premium yang udah lengkap dengan semua fasilitas alam yang dibutuhin. Terus, kenapa harus di kutub selatan? Kenapa nggak di tempat lain aja? Nah, ada dua alasan super penting yang bikin lokasi ini kayak real estate premium di bulan. Pertama, sinar mataharinya stabil banget. Bayangin aja, di sana tuh matahari hampir nggak pernah tenggelam. Artinya apa? Energi surya non-stop. Ini penting banget buat listrik dan juga buat jaga suhu biar nggak anjlok gila-gilaan. Terus yang kedua, dan ini nih yang benar-benar jadi penentu, ada cadangan es yang banyak banget. Para ahli luar angkasa bahkan nyebut cadangan es ini sebagai harta karun. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran. Penemuan es beku di kawah-kawah kutub selatan bulan itu adalah sebuah game changer yang luar biasa. Tanpa air, ide buat tinggal di sana itu ya cuma angan-angan aja. Tapi dengan adanya es ini, mimpi itu jadi punya fondasi yang kuat. Jadi gini, es ini tuh sumber kehidupan serbaguna yang bisa diolah jadi 3 hal vital. Pertama, jelas banget jadi air minum. Kedua, lewat proses yang namanya elektrolisis, air atau H2O itu bisa dipecah jadi oksigen buat kita napas. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Hidrogen dan oksigennya bisa dijadiin bahan bakar roket. Artinya, bulan nanti bisa jadi semacam pom bensin di luar angkasa. Kita nggak perlu lagi bawa semuanya dari bumi. Keren banget kan? Oke, lokasi premium udah dapat, sumber daya alamnya juga ada. Terus gimana bangunnya? Jelas pangkalan ini nggak bakal muncul kayak sulap dalam semalam. Proyek raksasa ini bakal dibangun secara bertahap, pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Mulai dari struktur paling dasar sampai nanti jadi sebuah ekosistem yang bisa mandiri. Sebelum kita bedah tahap-tahap pembangunannya, kita ngomongin duitnya dulu deh. Berapa sih biayanya? Siap-siap ya. Proyek super ambisius ini estimasinya sekitar 20 miliar dolar Amerika. Wow, kedengerannya emang gede banget kan? Tapi angka segitu tuh nunjukin seberapa seriusnya proyek ini. Ini bukan main-main. Ini investasi besar buat masa depan umat manusia. Biar kita bisa jadi ya spesies yang hidup di lebih dari satu planet. Nah, ini dia peta jalannya. Dibagi jadi 3 tahap besar. Tahap pertama, bangun fondasi dan tempat tinggal awal dulu, biar para astronot bisa hidup dan kerja dengan aman. Kalau itu udah beres, masuk tahap kedua, yaitu pasang sistem pendukung kehidupan yang lebih canggih, kayak fasilitas daur ulang air dan udara. Nah, tujuan akhirnya adalah tahap ketiga, kemandirian penuh, di mana pangkalan ini bisa jalan sendiri tanpa tergantung terus-menerus sama kiriman dari bumi. Dan ini dia gambaran besarnya. Tujuan utamanya tuh bukan cuma bikin desa di bulan terus udah selesai. Sama sekali bukan. Pangkalan bulan ini anggap aja kayak rest area di tol luar angkasa. Ini tuh batu loncatan, jadi sebelum kita lanjut ke perjalanan yang lebih jauh lagi, yaitu ke Mars, kita bisa mampir dulu di bulan. Isi bensin, ambil perbekalan, siap-siap. Jadi bisa dibilang, menguasai bulan itu kuncinya buat membuka gerbang ke seluruh tata surya. Jadi, setelah kita lihat semua rencana keren ini, pertanyaannya jadi lebih dari sekedar teknologi atau biaya. Ini pertanyaan yang lebih dalam tentang kita sebagai manusia. Coba deh kamu pikirin, menurut kamu apa sih artinya buat kita semua kalau suatu saat nanti manusia beneran berhasil membangun peradaban di luar bumi? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita bareng-bareng.